radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Kamu yang mempanahkan dirimu, buang sama kamu seperempat, Allah ada seperempat. Buang kamu setengah, tawakal kamu setengah, Allah ada. Karena dia sang kehadiran. Seperti udara ini selalu ada. Setiap ruang yang kau buka, dia selalu ada. Maka kamu buktikan HP kamu. Kemanapun pergi ada sinyal. Nah itu. Coba. Oh, Allah sudah sindir dengan sinyal, masih nggak sadar-sadar juga manusia. Kamu cari aku. Aku ini sang kehadiran. Tadi semua. Coba kamu. Di mana tuh radio Prambors? Buka. Ceng. Inilah radio Prambors tuh. Pada saat kamu pada satu frekuensi. Berarti tadi tentang frekuensi, vibrasi, resonansi. Asal tahu apa frekuensinya, kamu pun itulah jamu. Hari ini Jumat jamu bersama Allah tadi berhubungan. Khalik makhluk satukan. Sebenar-benarnya makhluk itu. Kenapa ada mim? Tempat, masjid, sujud, Islam, Muslim, orangnya. Ada orangnya, ada tempatnya. Ada. Tadi semua. Hanya tentang Muhammad. Kamu pandang sebagai Muhammad, maka kau pandang Allah segalanya. Kalau nggak begini, agama akan terus sampai miliaran tahun seperti inilah dongeng yang gak karuan. Sehingga manusia, itulah Tuhan Sabul Qadir menjelaskan sedikit manusia bisa pulang. Dan Allah pun mengatakan sedikit. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'alahu illa qalilun minhum. Nah inilah maka Abah sebagai penutup, sebagai natijah kita buka baca hikmahnya yang tadi sebetulnya Abah tadi malam sudah baca. Jadi banyak orang mengakui yang sebetulnya bukan miliknya. Wujud itu bukan milik kita. Kudrat, irodat, hayat, ilmu sama. Itulah yang disebut Islam, kamu kembalikan semua maka. Raditu billahi robatu itu. Wabil islami dina itu. Wabi Muhammadin Nabi, jangan ngaku-ngaku Muhammad Nabi saya, Rasul saya. Tapi kau tidak pernah menyadari Muhammad pada dirimu. Inilah karena kita. Maka manakah antadda'iya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Jadi kalau kamu tidak boleh mengakui barang orang lain milik kamu, Allah pun sama. Nah, itulah disebut syirik oleh Allah. Orang yang mengaku sama dengan Allah syirik. Syirik pada fiilnya, syirik pada namanya, syirik pada sifatnya. Itulah kenapa sanga-sanga. Ada kaum sanga-sanga. Ada 99. Kalau lebih dari sifat Allah itu dengan benci, berarti bukan sanga-sanga. Hei, sahabat Abah yang ada di sanga-sanga 99. Jagalah nama itu. Kecuali engkau lengkapkan setiap individu nama Allah ke 100 insan. Dirimulah insan itu. Maka sangat-sangat orang sangat-sangat yang sudah menemukan Allah insan ke 100. Sempurnalah dari semua. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita. Maka nama Allah itu indah 99. Silakan mau pakai adoru, ada di situ. Dipakai oleh iblis. Nah tadi, orang yang kembali kepada Allah itu bisa lewat maksiat atau lewat taat. Wali-wali Allah saya siris seperti Fudail bin Iyad, Habibil Ajami, Rabi'ah Adawiyah, Umar bin Khattab. Itu jalur adalah Jalal dan Qahar Allah. Sama. Kamu melihat Jalal dan Qahar Allah. Cuma tadi bedanya Jalal dan Qahar Allah itu nggak enak. Miskin, susah, masalah. Nah, disitulah silahkan kamu. Atau di sisi Jamal dan Kamal Allah. Wali-wali Allah di sisi keindahannya Allah. Maka tadi kata Abah, yang disebut mukjizat itu Allah. Yang kepada orang disebut Nabi. Karomat itu Allah pada orang yang disebut dengan wali. Maunat itu Allah pada orang yang disebut ulama. Khosyat itu Allah pada semua benar. Jahe ada khosyat. Khosyat itu Allah. Maka tadi, jangan kau ada anggapan jahe bisa menghilangkan masuk angin, syirik. Kau anggapan bahwa nasi itu mengenyangkan itu adalah nasi, syirik. Kau anggap bahwa sesungguhnya kau bisa melihat itu, kamu syirik. Kau bisa menganggap dirimu bisa mendengar itu, kamu syirik. Karena dia tidak mau dimadu. Itulah
Innama ilahukum ilahu wahid. Kata Allah, kamu mau Paseban, mau Yahudi, mau Nasrani, mau siapapun, orang beriman, orang kafir, orang Paseban, kata Allah dalam beberapa surat dalam Al-Quran, semuanya selama innama ilahukum ilahu wahid, selamat semuanya. Nah tadi Yahudi menjadi 72, kulluhum pinar, kecuali satu yang innama ilahukum ilahu wahid. Nasrani 72 golongan, kata Nabi Muhammad, kulluhum pinar illa wahidatan. Yang mana? Innama ilahukum ilahu wahid. Islam menjadi 73 golongan, kulluhum pinar, kata Nabi, kecuali satu. Siapa yang satu? Innama ilahukum ilahu wahid. Beragama bukan lagi pada botol tulisan Islam, pada botol tulisan Kristen, pada botol tulisan Hindu. Karena awalnya juga ada ma'ul hayat, bahrul hayat, yang disebut Tuhan itu airnya itu, bukan merek botolnya, bukan sifatnya. Ingat itu, airnya itulah ma'ul hayat. Maka tadi Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Awal mencari air, akhir mencari air, Jumadil Akhir. Ketemulah Rojab, Roknya rahmatullah, Jarmil Abibaknya birrullah, Rojab. Orang yang sudah ketemu dengan ma'ul hayat, maka tabah dari Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil, temukanlah guru kalian di sekitar kalian, mursyid kepada kalian, shin kepada kalian, toha kepada kalian. Karena dialah yang untuk saat ini diutus tiap wilayah. Itulah disebut wali. Wali itu wilayah. Orang itu ada setiap wilayah. Ingat, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Setiap hutan ada singanya, setiap singa pasti punya hutan. Ada punya hutan, ingat itu. Maka Abah menyarankan siapapun guru kalian, ruhani kalian, di daerah kalian masing-masing, dialah shin untuk kalian. Tadi semua, ya. Tapi yang sudah merdeka dengan dirinya, yang sudah bebas dengan dirinya, yang tadi, yang sudah sendiri, tadi, yang sudah puroda, yang sudah ahad, yang tadi, yang ahadan, somadan, fardan, itu cirinya. Ahadan, somadan, fardan, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Itu yang sudah menyendiri dalam keramaian. Tadi semua. Yang sudah diam dalam keramaian. Indit bari cicing, lumampah tengah lengkap. Tadi semua. Ya. Hormati dia. Karena selalu ada tiap wilayah. Karena wilayah, wali itu wilayah. Yang punya wilayah. Tadi tasawuf, taknya itu tobat. Taknya tobat. Tabaya tubuh taubatan. Sodnya soful kolbi. Bersihkan kolbunya dengan zikrullah. Tasawuf waunya wilayah. Untuk apa kamu punya wilayah? Supaya fana. Jadi jangan kamu ngaku tasawuf kalau tidak tobat. Kalau tidak soful kolbi. Atau tazkiyatun nufus. Kalau tidak punya wilayah. Barulah fana. Tadi semua. Kalau sudah fana, barulah kamu akan bisa bercerita tentang dirimu sendiri. Kisah Abah, kisah Abah. Kisah Muhammad, kisah Muhammad. Kisah Musa, kisah Musa. Kisah Isa, kisah Isa. Sirul Asrar, kisah Tuan Abdul Qadir. Miftahus Sudur, kisah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Kisah Abah, Asraul Umur wa Ahbarul Guyub. Tadi semua. Ya. Abah gabungkan jalan-jalan tadi semua daripada mereka pencari jalan itu tadi. Menjadikan, maka tadi setiap zaman, maka jangan kamu mencarikan raja hutan bukan pada zaman, temukanlah wali pihak zaman di zaman ini. Karena apapun siapapun yang kau baca 500 tahun 1000 tahun, it's past time for you. Life is today. Hidupmu hari ini.
Karena bukan bicara tentang kemarin, tapi today. Kebahagiaanmu hari ini. Suka atau tidak suka hari ini. Iman tidak iman hari ini. Liko tidak liko hari ini. Karena hidupmu tentang hari ini. Jangan rusak kebahagiaan hari ini kau dengan lihat masa lalu. Jangan kau rusak kebahagiaanmu dengan melihat masa depan. Masa depan is misteri kepadamu. Maka tadi yang berharga itu life bersama. Buat teman-teman Abah, karena sekarang banyak yang bertanya, yang menggunakan nama-nama berbeda-beda menyiarkan Abah. Abah tetap Abah Setu. Tidak ada Abah A, Abah B, tidak ada judul ini, judul itu. Maka kata Abah, bagi sahabat-sahabat yang mengikuti adalah kajian Abah, ikut saja kepada channel Abah Setu. Supaya apa? Di situ ada admin. Kenapa dengan admin? Di situ ada pertanyaan. Dan kalau seandainya sekarang yang menyiarkan Abah Setu, bagi Abah tidak apa-apa. Semuanya baik. Ya. Cuma masalahnya satu aja kendalanya. Kalau tidak langsung dengan channel Abah Setu, masalahnya itu kalau ada pertanyaan, kamu tidak akan mendapatkan jawaban sebenarnya. Dan adapun yang lewat Abah Setu aja dari pertanyaannya ratusan, Abah kalau buka WA setiap hari, tadi maaf bagi teman-teman yang belum kebuka WA-nya dan lain sebagainya. Karena nah inilah kalau masih fisik maka Abah selalu ingin pulang itu biar Abah bisa terbang bebas bersama kalian dimanapun kalian berada setiap saat, setiap detik tadi semua. Tapi kalau masih begini tertahan, badannya harus beli tiket. Tadi semua. Karena sekarang beda dengan dulu. Jangan dikira sekarang ini. Jangan dipaksakan orang-orang sekarang seperti orang dulu. Toyul ardi. Toyul ardi itu bukan begitu. Melipat bumi itu bukan berarti kamu bisa di Afrika. Bukan. Jangankan di Afrika kata Abah. Sekarang dia adalah di galaksi Bima Sakti sekalipun sekarang bisa. Karena semua ada pada dirimu. Itulah toyul ardi. Ya. Pelipatan bumi. Kenapa? Karena hilanglah bumi. Maka akhirat akan nampak pada dirimu. Maka kata Abah, bagi kalian yang sudah nampak berita akhirat itu, wal akhiratu khairu wa abqa, maka sekarang kalian akan nangis-nangis kayak anak kecil. Ya Allah, pulang aku ya Allah. Allah coba. Kalau burung itu mengerti, walaupun ada dalam sangkar emas, di luar itu ada Bali, ada Lombok, ada burung. Lepaskan aku. Aku ingin mati di sangkar ini segera. Begitu. Maka kalau orang itu betah di sini, itu masih tanda tanya. Sama saja orang, Mas kenapa nggak mau keluar? Udah saya bebaskan di penjara. Mas saya senang dibui. Tadi kata Yusuf, saya senang dibui gitu. Kata Yunus, saya senang di perut ikan saya ini. Kata Ashabul Kahfi, saya ini senang di gua saja. Gitu kan. Sama aja kayak gitu. Kenapa Ayub? Saya senang penyakit kulit. Saya gatal biar saya garuk-garuk terus. Kafir sana, kafir sini. Ya Allah, tadi semua. Sehat ya semua sahabat Merdeka, mohon maaf atas kekurangan. Selalu lebih, apa-apa lebih ya. Karena ngomongin ilmu ma'rifat itu normalnya adalah 4 jam ya. Cuma jadi hikmah yang harus dibaca oleh tadi Abah sebagai penutup dari Abah supaya nggak ngegantung tadi semua adalah hikmah sya'atu ilah ya. Jadi kita dilarang mana'aka antadaiya ma'alai salah. Jadi kita tidak boleh mengaku yang bukan milik kita. Wujud bukan milik kita. Basor bukan milik kita. Sama bukan milik kita. Kalam bukan milik kita. Ilmu bukan milik kita. Kita ini tidak ada. Kanallahu syai'amah wahwal anha alaim. Tergantung M sek kuadrat. Kamu seberapa tebal M-nya itu. Tadi semua. Kalau C-nya kuadratnya tidak tinggi, maka kamu akan terjegal dengan materi itu. Maka energi Tuhanmu kecil. Begitu energi Tuhanmu kecil, maka hidupmu pun akan berhadap, bukan marah Tuhan. Tuhan akan berhadap pada kamu sesuai dengan level kamu. Kayak teriak-teriak 5 watt kepada PLN. Yo PLN berikan cahaya yang terang. Kata PLN, mas ganti bohlammu ya. Aku selalu ada. 100 watt pun aku siap kata si PLN. Kamu yang harus merubah. Karena aku lebihin. Sekarang kamu 5 watt. Putus kamu. Itulah sahabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, kemudian juga yang kedua, jangan lagi bagi sahabat-sahabat udah ngerti, jangan ngomong pahala surga dan lain sebagainya. Ngomongin yang bukan Allah. Percayalah. Karena bukan masanya lagi untuk kamu dari semua. Ya. Maka di sinilah engkau jangan minta imbalan dari apa yang dibuat oleh bukan kamu.
Sholat itu bukan kamu, dzikir itu bukan kamu. Ke kantor pun bukan kamu, ke sawah pun bukan kamu. Maka disinilah kenapa alhamdulillah menggunakan alif lam lil istighraq, seluruh puji itu milik Allah. Berarti apa? Kenapa Kifayatul Awam mengejarkan wahdaniyat fil af'al? Nah, pandanglah syuhudul kasroh dalam af'alnya, syuhudul kasroh fil wahdah dalam asma'nya, syuhudul kasroh fil wahdah dalam sifatnya, syuhudul kasroh fil wahdah dalam zatnya. Lihatlah tubuhmu sebagai syariat. Syariat mengajarkan kamu mengenal memperbaiki keadaanmu. Thariqat belajar mengenali siapa dirimu tadi semua, dan hakikat belajar supaya kamu sudah kenal siapa dirimu. Engkau ada hakikat belajar berserah diri. Setelah kau ketemukan diri, serahkan. Ternyata diri itu tidak ada. Hakikat ma'rifat adalah engkau belajar mengenali sejatinya diri. Nah, makanya ibadah makhluk dibagi 4. Syariat hanya menyembah kekosongan. Karena apa yang disembah orang syariat itu selain syirik jali pada tubuhnya. Walaupun kamu sholat di Masjidil Haram, imamnya sudah sekalipun, punten. Kan ini tentang tauhid bukan fikih. Tadi semua, ya. Maka orang thariqat sudah lebih baik karena sudah kenal kepada Tuhan yang disembah. Baru kenal, belum liko. Orang hakikat udah lebih baik lagi karena dia menyembah Tuhannya, sudah sampai kepada yang disembah. Ternyata, udah tahu dia. Orang makrifat sudah tidak kata lagi sembah, menyembah. Itulah sholatul daim, sholatul wusta, sholatul maktubah. Satu dalam satuan. Nur Insan, Nur Muhammad, kembali pada titik yang sama. Kalau begitu, kamu menyaksikan Muhammad, ruhmu menyaksikan hidupmu, hidupmu menyaksikan ruhmu, tubuhmu, Adam ikut menyaksikan. Sahlah datnya. Dat pada tiap tingkatan. Jadi satu, syuhudul kasroh fil wahdah. Islam, iman, ihsan. Adam, Muhammad, Allah. Tidak lagi dipecah-pecah. Itulah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Mengaku ahli sunnah wal jamaah pirok terus. Mengaku hari Jumat terus. Tapi tidak pernah hari Jumat. Hari semua. Jum'ah yang bukan hari setelah Khamis. Jum'ah yang bukan hari sebelum Sabtu. Jam'u. Dimanapun kau berada, semua tempat Arafah kepadamu. Dimanapun kamu berada, asal jam'u dengan Allah, semuanya Masjidil Haram. Dimanapun kamu bersama Allah, itulah Lailatul Qadar. Dimanapun bersama Allah, itulah Mi'raj, Sidrah Al-Muntaha. Mohon. Assalamualaikum ya malaika zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rijalul Ghaib. Assalamualaikum ya Ahul Ghaib. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursaluna Syahmat Sahibullah. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah.
Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada, buat sahabat-sahabat Australia, Mas Rudi dan teman-teman. Kelihatannya jadwal Australia Abah tunda dulu ya tadi semua. Dan juga sahabat-sahabat di Taiwan, di Turki ya semua, dan juga seluruh Nusantara, Malaysia, Singapura, Sabah. Dan buat teman-teman yang baru ngikutin channel Abah tadi semua, sebaiknya ikutilah channel resmi dari Abah Setu ya, bukan apa-apa, karena ya seperti hari ini ya, sebetulnya Abah niat hanya beberapa bulan saja live, tapi kemudian muncullah banyak pertanyaan ya. Walaupun tidak semua pertanyaan bisa dijawab, tidak semua pertanyaan wajib dijawab ya, dan tidak semua pertanyaan ada jawaban ya. Maka terkadang yang bertanya lebih mengerti daripada yang ditanya tadi semua ya. Sahabat, pada malam hari ini sebagaimana biasa menjaga istiqomah kita, sebagaimana sabda baginda Nabi adalah tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi almin. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin adalah tafakkur sesaat yang berkaitan dengan mengenal Allah adalah lebih baik daripada ibadah 1000 tahun ya sahabat. Barangkali ibadah kita buruk, barangkali adalah juga kita ini masih jauh dari ikhlas, dari baik, dari benar, karena kita semua adalah tidak ada. Makanya manusia tidak boleh merasa benar tadi semua ya, karena kebenaran itu milik Allah sahabat. Maka kita manusia yang sedang belajar untuk menjadi seorang muslim. Karena menjadi seorang muslim tidak mudah, karena Islam itu jabatan tertinggi. Nabi Ibrahim adalah mendapatkan jabatan tertinggi sebagai seorang muslim tadi. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Orang iman ya, kalau anak suka kebalik ya, orang Islam katanya belum tentu iman, dan orang iman sudah pasti Islam belum tentu. Itu kalau dipandang Islam adalah agama Islam. Islam hanyalah merek botol ya, tapi Islam bukan merek botol ya. Islam itu isi botol. Maka agama di sisi Allah itu adalah air seumpama. Maka adapun merek botol ya, Aqua, Ades, Le Mineral, ya, Pit, ya, sesungguhnya itu merek botol. Itulah terkadang kenapa manusia saling mengkafirkan, manusia saling merendahkan, karena mereka tadi terjebak pada merek botol. Padahal yang menghilangkan haus itu, yang menyelamatkan itu, yang memberi syafaat itu bukan merek botol. Merek botol itu tidak bisa menolongmu. Maka itulah Allah melarang kamu adalah menyembah asma Allah. Orang yang menyembah asma Allah kafir. Ya. Dan selama ini orang hanya tahu Allah itu baru asmanya. Baru alif lam lam ha. Alif lam lam ha itu bukan Allah. Tadi semua. Ya, baru nama Allah. Adapun isi alam ini adalah af'al Allah, maka orang juga tidak boleh menyembah af'al Allah, tidak boleh menyembah asma Allah, tidak boleh menyembah sifat Allah. Yang harus disembah itu adalah zat Allah. Maka disinilah sesungguhnya sahabat, agama dari awal adalah memiliki syariat ya. Tiap-tiap agama itu punya syariat.
Tiap-tiap nabi dan rasul itu punya syariat. Allah dalam Al-Quran berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a itu syariat. Ya, jadi syariat itu apa? Jadi syariat itu ternyata yang dibawa dari Nabi Adam sampai pada baginda Nabi Muhammad adalah membawa misi la ilaha illallah. Maka itulah kata Nabi, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itulah kalimat yang menjadikan miftahul jannah. Allahu Akbar bukan miftahul jannah. Subhanallah bukan miftahul jannah. Kemudian juga kalimat yang lain adalah bukan miftahul jannah. Miftahul jannah itu la ilaha illallah. Karena memang dari awal pun hanya ada Allah. Kanallahu syai'an ma'ahu wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri, ya, dan sekarang juga Allah ada sendiri dari semua. Maka itulah tugas kita ini adalah supaya tidak syirik, menafikan keberadaan diri dan di luar diri dan tadi mentajalikan tadi semua. Maka istilah dekat dengan Allah, jauh dari Allah itu bukan dekat dan jauh menurut makhluk. Kenal kepada Allah itu bukan kenal sebagaimana kenal kepada makhluk. Liko kepada Allah itu bukan liko berjumpa antara makhluk satu dengan makhluk yang lain. Maka disinilah yang harus dipahami tadi semua. Dekat kepada Allah itu setelah kamu fana melihat dirimu dan fana melihat di luar dirimu karena tajalinya Allah. Itu dekat. Jadi yang disebut sampai itu sampai tidak ada lagi dirimu. Sampai tidak lagi kamu merasa sholat. Sampai tidak lagi merasa ibadah. Itulah yang disebut dengan sampai. Jadi sampai kepada Allah tidak sama dengan sampai kepada makhluk. Sampai kepada Allah bukan sampai dari satu kota kepada kota lain. Dari satu langit menuju langit lain. Bukan. Sampai hilangnya diri kita fana karena tajalinya Allah dari semua. Ya. Maka disitulah ada syu'aul basyirah takhalli. Kemudian ainul basyirah tahalli. Hakul basyirah tajalli. Ya itulah tadi semua. Ya. Jadi inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka Allah berfirman adalah syara'a lakum minad dini ma wasabihi Nuhan. Tadi semua. Allah bicara tentang Nuhan. Walladhi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Semua nabi. Artinya setiap nabi itu rasul punya adalah syariat. Syariatnya Ibrahim, syariatnya ini semua adalah syariat. Syariat itu adalah pada dasarnya adalah sama. Dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad, cara kembali pada Allah itu cuma satu. Adalah tadi syara'a, adalah innama ilahukum ilahu wahid. Inilah syariat. Kata baginda Nabi, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Itulah kenapa la ilaha illallah adalah diperlambangkan buruk yang paling kurus. Yaitu tadi. Sama waktu kamu adalah wa'addin bin nasi apil haji. Ya'tuka rijalan nanti. Adalah nanti kamu naik unta yang kurus. Adalah berjalan kepada Allah itu adalah latifun. Lembut, hilang, sirna. Tadi semua. Itulah. Maka itulah kenapa buruk yang dipilih Nabi itu adalah buruk yang kurus. Tadi semua. Buruk yang selalu menangis. Tadi semua. Ya, tentu saja. Orang yang merasa fakir kepada Allah
Dia merasa butuh kepada Allah. Nah, orang yang sudah ngerti Allah, doa adalah bukan meminta. Dan kalaupun doa tidak diartikan permintaan, tetapi dia adalah merasa fakir daripada Allah. Fakir kepada Allah. Kenapa? Karena dia tidak wujud kalau bukan wujudnya Allah. Dia tidak hidup karena bukan hidup kalau tidak hidupnya Allah. Dia tidak akan bisa melihat kalau bukan basarnya Allah. Dia tidak akan bisa mendengar kalau bukan samanya Allah. Dia tidak akan berilmu kalau bukan ilmunya Allah. Itulah yang disebut bahwa buruk yang kurus, yang selalu menangis. Iya, menangis karena fakir kepada Allah. Maka disitulah dikisahkan di kitab Dardir tentang Nabi memilih buruk. Itu sebetulnya tentang kalimat-kalimat tadi. Tentang Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, Masya Allah. Tapi yang dipilih oleh Nabi. Karena dipilih oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Dan itulah syariat yang dibawa oleh, yang diajarkan Allah kepada seluruh nabinya. Menafikan dirinya. Mengisbatkan pada Allah, sahabat. Ya. Itulah kenapa syara'a lakum minad-din, seluruh agama, seluruh rasul itu, apakah Nuhan, ilaika wa tadi, maupun wa Musa, wa Isa, semua, Ibrahim, semua. Syariat yang dibawa adalah tauhid la ilaha illallah. Maka itulah Nabi Ibrahim pada saat penghujungnya beliau sampai pada Allah itu dengan bahasa la syarika lahu. Tidak ada lagi menduakan Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan itu setelah yang sholat bukan Ibrahim, tapi Allah. Inna sholati itu bukan ucapan Ibrahim, bukan ucapan Muhammad, bukan ucapan rasul-rasul yang lain, tapi adalah ucapan Allah sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kapan itu diucapkan? Setelah munajat. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Saling memandang antara nur Allah dan nur Muhammad. Pahami sahabat. Maka sholat itu sesungguhnya adalah memujinya sifat kepada zat. Bersahadat itu saling menyaksikan sifat kepada zat. Tadi semua ya. Nah itulah maka syara'a lakum minad-din, syariat itu sama dari Nabi. Maka kata Nabi, min qabli la ilaha illallah. Untukku dan Nabi sebelum syariat itu hanya membawa misi la ilaha illallah. Tadi semua ya. Adapun amaliyahnya disebut adalah mansakan. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unnaka. Tadi semua. Fil amri wad'u ila rabbik. Tadi semua. Innaka la'ala hudan mustaqim. Maka bagi setiap umat telah kami tetapkan mansakan. Nah di sini, nah inilah kadang-kadang mufasyirin, apalagi terjemahan Depag, mengartikan antara syar'a dan mansakan disamakan. Syar'a syariat, mansakan adalah syariat. Nah disinilah sebetulnya kebanyakan dari kita adalah tidak memahami istilah-istilah Al-Quran. Maka itulah dari awal Allah membuat perumpamaan dalam Al-Quran. Demikian pula baginda Nabi banyak bahasa-bahasa kiasan. Itulah kenapa ada kalimat mutasyabihat, ada muhkamat, dipahami secara mantuk maupun mafhum. Tadi semua ada mafhum, ada mantuk, ada nas, mafhum nas. Tadi semua ada makosid. Tadi semua. Setiap ayat itu ada. Di setiap adalah nas pasti ada mafhum nas. Di sebalik mafhum nas ada makosid.
tadi semua. Ya, di setiap dalil ada madlul dan di sebalik madlul itulah maqasid di semua. Ya, maka inilah yang harus Allah sampaikan belasan ayat dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan manusia tidak mengerti perumpamaan Allah. Maka disinilah sahabat. Maka perumpamaan Allah itu sekarang satu persatu didohirkan oleh Allah. Apa yang dikisahkan Al-Quran didohirkan oleh Allah dalam ayat-ayat kauniyah tadi semua. Ya, sementara ini banyak sekarang ini pembuktian, misalnya An-Najm, ada bintang pengetuk, ya, kemudian sekarang ternyata ditemukan oleh astronot Cina, ternyata ada bintang yang bunyi kayak ngetuk pintu begitu. Dan apa-apa yang sekarang ini sudah banyak Allah yang Allah sampaikan, termasuk menembus langit, adalah Allah sampaikan dalam surat Yasin adalah illa bisultan. Pada saat manusia itu punya kekuatan tadi, kekuatannya bukan kekuatan dirinya tentunya. Maka disinilah kita harus mengerti syariat yang dibawa oleh Allah itu Allah sendiri. Maka tadi syariatnya harus Allah, tarikatnya juga harus Allah. Syariat melihat fiilnya, tarikat melihat asmanya, hakikat melihat sifatnya, ma'rifat menyaksikan zatnya. Maka syariat belajar membenahi diri, tarikat belajar mengenali diri, hakikat belajar berserah diri, ma'rifat untuk mengenal sejatinya diri. Itulah sesungguhnya. Barulah sempurna Allah tuh. Bukan fiilnya saja, bukan asmanya saja, bukan sifatnya saja, sempurna pada zatnya tadi semua. Ya. Maka pada malam hari ini Abah ada pertanyaan dari teman ada tentang zikir mahdawiyah. Apa itu Bah? Zikir mahdawiyah. Sebetulnya itu hanya istilah saja. Karena pada dasarnya setiap orang adalah akan wajib bertemu dengan Imam Mahdi. Tapi kita harus paham ada Imam Mahdi syariat, ada Imam Mahdi hakikat. Ada Imam Mahdi alam kabir, ada Imam Mahdi alam sogir. Alam sogir temukan pada diri Imam Mahdi itu. Pada alam kabir, maka selalu ada syariatnya, ada hakikatnya. Karena memang ini pasangan. Maka kita harus pahami, ada pasangan masing-masing. Temukan Allah pada alam sogir, kau akan bertemu Allah dengan alam kabir. Kau bertemu Rasulullah di alam sogir, kau bertemu dengan Allah di alam kabir. Kau bertemu dengan Imam Mahdi di alam sogir, kau bertemu dengan Allah adalah di alam kabir. Karena tadi selalu ada dua sisi. Kita adalah miniatur. Maka kau menemukan Imam Mahdi, kau akan ketemu dengan Imam Mahdi. Walaupun barangkali Imam Mahdi syariat tidak sejaman dengan kamu, tapi engkau akan mampu merasakan kehadiran Imam Mahdi. Imam Mahdi akan menemukan dirimu dan dirimu akan menemukan Imam Mahdi setelah engkau temukan Imam Mahdi pada diri. Maka disinilah yang insya Allah malam hari ini kita akan bahas tentang zikir mahdawiyah. Adalah zikir yang menjadikan kamu wangi di hadapan Imam Mahdi. Walaupun tidak sejaman. Karena tadi kalau Mahdi yang syariat belum tentu sejaman dengan kamu. Sebagaimana tidak sejamannya mereka-mereka yang lebih dahulu sudah meninggal. Tetapi Mahdi secara hakikat ada pada diri kita masing-masing. Rasulullah secara hakikat ada pada diri kita masing-masing. Allah adalah juga ada pada diri kita. Karena ini alam sogir. Kerajaan Tuhan kecil tapi adalah komplit. Kau temukan Jibril pada dirimu. Kau temukan Jibril juga di alam kabir. Kau bertemu dengan Israfil di alam sogir. Kau bertemu dengan Israfil di alam kabir. Tadi semua. Kau bertemu dengan Ibrahim di alam sogir. Kau bertemu dengan Ibrahim di alam kabir. Tadi semua. Kau bertemu dengan baginda Nabi di alam sogir. Kau bertemu juga nanti akan yang disebut dengan syafaatul uzma. Itu adalah setelah kau ketemu. Yang ketemu sekarang, yang ketemu nanti. Yang juga demikian pula dengan zikir mahdawiyah. Adalah zikir adalah mendawamkan zikir yang supaya kamu terdeteksi. Kamu adalah
yang termasuk akan mendapatkan dipertemukan dengan Imam Mahdi. Karena tanpa bertemu dengan Imam Mahdi, maka engkau tidak akan selamat, bahasanya begitu ya. Tapi kita harus pahami secara syariat dan hakikat, karena tidak bisa dipisahkan syariat dari hakikat. Maka Adam syariat, ada Adam hakikat. Adam syariat sudah tidak ada. Adam hakikat ya dirimu sendiri. Semua sama ya. Musa syariat sudah tidak ada, tapi Musa hakikat ya dirimu sendiri. Ibrahim syariat sudah tidak ada, tapi Ibrahim hakikat ya dirimu sendiri, ada pada dirimu dari semua. Maka disinilah kenapa para aulia Allah bermimpi nyata, bertemu Rasulullah nyata, karena engkau sudah menemukan hakikat dirinya pada dirimu. Dan engkau akan menemukan dia di luar dirimu. Inilah sahabat tentang kenapa ada dua alam sogir dan alam kabir. Ya, alam miniatur adalah manusia. Itulah kenapa kita harus mengenali diri kita. Nah, demikian pula Al-Quran. Al-Quran yang sejatinya adalah dirimu sendiri. Al-Quran qadim wahyu minulio ora ditulis bisa diwoco. Ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasibah. Inilah Al-Quranul Karim, Al-Quranul Majid, Al-Quranul Hakim, dan Al-Quranul Azim. Al-Quranul Majid adalah hakikat diri kita, wujud kita. Karena bukti Al-Quran, apapun yang kau lihat, termasuk dirimu, di luar dirimu, itulah. Maka Allah mengatakannya, sanurihim ayatina fil afaq. Telah kuperlihatkan ayat-ayatku di luar, di ufuk, wafi anfusihim, dan dalam dirimu tadi semua. Maka itulah kenapa yang harus kita baca sebenarnya diri dulu. Quran ini kau paham, kau akan paham dari 6.666 ayat. Apa itu alif lam mim? Alif lam mim shad, yasin, toha, tadi kaf ha ya ain mim shad tadi. Semuanya kau akan pahami karena kau telah menemukan barangnya pada dirimu. Ingat, selama kau aji di luar itu adalah, maka yang di luar dirimu itu adalah hanyalah kekosongan dan kepalsuan. Tapi barangnya, bendanya kau temukan pada dirimu. Karena kau adalah alam sogir. Di dirimu ada galaksi Bima Sakti. Di dirimu ada galaksi Milky Way. Di dirimu ada bulan. Di dirimu ada bintang. Di dirimu ada matahari. Itulah anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa gali, anta misbahus suduri. Ini sinilah yang harus kita paham. Sampailah berkata dari bagian dalam dirimu, ya Nabi salam alaika. Jadi selamat itu adalah bukan judi, tetapi adalah ada undangan keselamatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Karena tubuhmu sudah jadi salawat dari semua. Ruhmu salat, tubuhmu salawat. Ruhmu la ilaha illallah, tubuhmu Muhammadur Rasulullah. Inilah ya. Nah inilah maka sahabat, dalam Al-Quran begitu banyak ayat Allah mengisahkan tentang bahwa sesungguhnya adalah tentang perumpamaan. Bahkan ada manusia disesatkan dengan perumpamaan Allah. Nah sekarang ini banyak manusia yang tersesat gara-gara perumpamaan Allah. Banyak tentang sirat, barjah, dan lain sebagainya. Padahal itu perumpamaan Allah. Allah itu membuat perumpamaan. Maka dalam Al-Quran, walaqad sarrafna fi hadal Quran linnasi min kulli masalin. Tiap-tiap. Berarti setiap ayat itu perumpamaan sebenarnya. Makanya Allah menyebutnya min kulli. Tiap-tiap masalin. Ya. Yang kata Allah, walaqad sarrafna, sungguh kami telah menjelaskan fi hadal Quran. Pada Quran ini adalah
linasi kepada manusia min kulli masalin adalah perumpamaan. Adalah banyak. Tapi kemudian kata Allah, wa kanal insanu aksaro syai'in jadala. Tapi manusia justru adalah membantah. Ya, paling banyak membantah, menolak. Maka begitu ada orang yang membukakan, yang diberi ilmu oleh Allah menyampaikan perumpamaan, dia menolak. Dikafirkan orang-orang yang membuka itu. Nah, inilah yang Allah sudah sampaikan. Jadi buat sahabat-sahabat teman Abah hari ini, kalian disesatkan, jalan terus. Karena Rasul mana yang tidak disesatkan oleh umatnya awalnya. Ya, ingat itu. Semua nabi itu dikejar-kejar. Semua Rasul itu adalah diborok. Semua orang-orang yang membukakan ilmu ma'rifat itu adalah dibunuh sebenarnya. Maka ratusan Rasul Bani Israel itu dibunuh oleh Bani Israel. Sahabat. Jadi, maka itulah menyampaikan kebenaran, kulil haqqa walakana muran. Maka kata Abah, kalian gantung Abah, nggak peduli. Tadi semua, ya. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Adapun orang mau ngambil atau enggak, terserah kalian. Itu urusan kalian. Tadi semua hidup adalah puroda masing-masing. Tadi semua, ya. Cuma Abah ingin menyampaikan yang apa disampaikan Allah dalam Al-Quran. Tadi semua, ya. Maka inilah Allah mengatakan bahwa sesungguhnya adalah Allah sudah membuatkan adalah walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Perumpamaan-perumpamaan. Cuma sayang kata Allah, wa kanal insanu aksaro, kebanyakan adalah syai'in jadala. Dia adalah apa namanya? Paling banyak membantah dari perumpamaan itu, dari semua. Kemudian dalam ayat yang lain nadanya hampir sama, ya. Allah berfirman walaqad sarafna linnas. Allah di sini adalah kepada manusianya. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Sama. Perumpamaan. Tapi di sini Allah menegaskan apa? Aksarun nasi illa kufura. Kalau tadi jadala, ini kufur. Banyak ingkar dari perumpamaan Allah itu. Tadi semua. Ya, karena memang perumpamaan itu adalah tidak bisa dipahami oleh awam. Maka itulah banyak orang baca alif lam mim wallahu a'lam. Alif lam mim shad wallahu a'lam. Yasin Allahu a'lam. Terus kamu taunya apa? Tadi semua. Ya. Walaupun benar secara syariatnya. Tapi itu justru orang yang tidak bisa membuka itu. Berarti dia sama saja dikasih mobil. Tapi nggak ngerti menjalankan mobil. Dikasih mobil nggak dikasih kuncinya. Dikasih mobil, rumah. Tapi kuncinya digembok dari dalam. Itulah. Alif lam mim adalah kunci. Alif lam mim shad kunci. Alif lam ra adalah kunci. Kaf ha ya ain mim shad adalah itulah kunci. Maka di sini tadi semua masalah dan Allah sudah menjaga watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Tadi semua, ya. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia, kata Allah. Namun tidak ada yang memahaminya. Illal alimun. Tadi, alimun. Tadi semua. Alimah. Ya'lamu ilman wa ma'laman. Fahuwa alimun wa daka ma'lum. Nah, yang sudah ma'lum. Yang disebut ulama. Yang sudah membaca alam. Alam, alamat, Allah, ilmu, iliyin, amal, semuanya hanya tentang ain, lam, mim. Ain, lam, mim. Ain, iliyin, lam, latifun. Tadi harus naik dengan buruk. La ilaha illallah adalah buruk yang kurus, yang banyak menangis. Barulah kamu akan mengerti tentang dibuka rahasia oleh Allah, rahasia-rahasia Allah. Bukan buruk yang gemuk. Bukan buruk yang gagah. Itulah Allahu Akbar. Allahu Akbar adalah tidak bisa, bukan kunci sorga. Nggak ada.
rumusnya miftahul jannah Allahu akbar, miftahul jannah subhanallah, miftahul jannah yang ada miftahul jannah la ilaha illallah. Itulah kalimat Nabi isbat. Maka kata Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Maka seluruh nabi dan rasul adalah membawa program la ilaha illallah. Nafikan dirimu, isbatkan pada Allah. Kalau kamu yang ada, berarti kau tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena Allahnya Adam. Kau wujud, Allah tidak ada. Kau hidup, Allah mati. Kau melihat, Allah buta. Kau mendengar, Allah tuli. Nah disinilah sifat Allah mukhalafatul lil hawadis. Sifat Allah qiyamuh binafsihi. Berdiri sendiri. Tidak membutuhkan mata untuk melihat. Nah ini. Allah adalah qiyamuh binafsihi. Tidak membutuhkan alat untuk menciptakan apa-apa. Karena dia menciptakan segala sesuatu dari dirinya. Sebagaimana dia menciptakan telur. Tuhan tidak mencari paruh ayam. Tuhan tidak mencari bulu ayam. Tuhan tidak mencari buat usus ayam. Tapi dia menjadikan yang menjadi paruh dirinya sendiri. Yang menjadi kuku dirinya sendiri. Yang menjadi bulu dirinya sendiri. Itulah maksud Allah itu qiyamuhu binafsihi. Maka tadi, bagaimana mungkin Allah dijelaskan untuk menyampaikan wahyu butuh Jibril? Nah disinilah. Karena makna syariat perumpamaan Allah tidak pernah digunakan. Akhirnya tersasar. Tadi semua. Perumpamaan Allah. Tadi semua. Kata Allah. Sudah kujelaskan. Tiap-tiap ayat itu adalah perumpamaan. Tapi manusia adalah tadi. Ada jadala. Adalah. Yang kedua lagi. Kufuro, kafuro. Ada tertutup. Tadi semua. Manusia banyak membantah. Manusia adalah kafir dengan perumpamaan. Bahkan Allah menyebutkan dalam satu ayat adalah bahwa sesungguhnya Allah mensesatkan manusia dengan perumpamaan. Tadi. Maka dalam ayat yang lain juga yang sama diawali dengan walaqad dorobna. Di sini adalah dorobna. Kalau tadi adalah adalah walaqad sorobna linnasi fi hadal Quran min kulli masalin fa'aba aksarun nasi illa kufura. Banyak manusia yang tertutup melihat perumpamaan Allah. Tapi di sini adalah walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masalin wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Dia banyak membantah. Yang satu lagi adalah dia kafir pada perumpamaan itu. Kemudian dalam ayat yang lain adalah karena memang perumpamaan itu hanya diuntukkan untuk orang yang alima ya'lamu ilman wa ma'laman, sudah ilmu Allah. Yang tahu Allah hanya Allah. Maka man arafullah fahuwa Allah. Yang tahu Allah itulah Allah. Tadi. Maka karena man arafullah fahuwa Allah, maka man arafullah kala lisanahu. Begitu kau sudah kenal Allah, diamkan mulutmu. Nanti kayak Syekh Siti Jenar, aku Allah, ana Rob, ana Al-Haq. Padahal bagi kita Nabi Muhammad, Nabi kita Ahmad berkata, ana Ahmad bila mim. Aku ini Ahad. Nabi Muhammad pun mengatakan ana Rob. Tadi semua. Ana Ahmad bila mim. Aku Ahmad. Hilangkan mim. Tinggal Ahad. Tadi semua. Kemana mimnya? Menjadi. Itu. Takhallaku bi ahlakilah. Jadi Muhammad. Terpujilah sifat Allah. Tadi semua. Karena pada saat dia Ahad. Muncullah sifat Muhammad. Paham itu? Maka tadi tentang hakikat Imam Mahdi pun juga sama nanti. Saya dikir Mahdawiyah ini. Maka kata Abah tidak akan bahas dulu ke situ, nanti pelan-pelan dulu. Kalian harus ngerti dulu kenapa Abah menjelaskan ini. Karena sebagai perumpamaan dalam ayat ini, walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin, sama. Kalau ini darabna telah menjelaskan dari semua. Doroba tadi semua ya. Dorobna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubdilun. Bahwa di sini Allah menjelaskan sungguh dia engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang kafir itu berkata kamu hanyalah pembuat. Nah itulah
Sama saja orang-orang tertutup. Orang kafir, Hindu, Buddha. Bukan. Siapapun kamu yang tadi banyak jadala, kafuro, kufuro, tertutup. Ya tadi pasti kamu menganggap orang-orang yang seperti Abah yang menyampaikan hakikat, menjelaskan. Wah ini orang sesat. Nah, itu Allah sudah mengatakannya. Dari dulu. Dari semua. Ya. Maka itulah Allah membuat perumpamaan lain. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Ini saking Allah itu ingin menjelaskan tentang perumpamaan, Allah buat lagi perumpamaan dari semua. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Dia bikin lagi kata Allah. Sungguh Allah telah membuat seekor nyamuk bahkan lebih kecil dari nyamuk tuh. Itu. Ya. Lihat Allah itu dalam perumpamaan sampai membuat binatang-binatang yang kecil dari semua. Ya. Kemudian apa kata Allah di sini? Fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Itu tadi. Disesat yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illal fasikun. Tadi semua. Ya, illal fasikin. Tadi semua. Ya. Allah berfirman di sini, sesungguhnya Allah tak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itulah kebenaran dari Tuhan. Tadi tidak jadal, tidak kafur. Dia iman pada perumpamaan itu. Tapi orang sekarang ada tidak memahami perumpamaan itu. Dia menolak perumpamaan-perumpamaan. Dia lempeng saja. Mantuk. Ada semua. Padahal setiap ayat itu ada mafhum. Ada mafhum nas. Tadi semua. Akhirnya kata Allah tadi. Apa kenapa Allah membuat perumpamaan itu? Dengan perumpamaan itu banyak orang disesatkan. Dengan perumpamaan itu banyak manusia disesatkan. Tadi semua. Sampai ada sebuah ayat kepada orang-orang yang bersandar kepada manusia. Tadi. Yang berkaitannya Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Kata Allah. Weh kalian yang merasa punya syafaat. Hei kalian manusia yang merasa punya kekuatan. Coba bikin makhluk yang sekecil nyamuk itu. Baru aku percaya kamu punya kekuatan. Coba. Allah. Sampai ingatkan bahwa darau wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada satu makhluk pun bisa memberikan syafaat. Tadi semua. Ya. Ilahi marji'u. Jami'an syafaat itu milikku kata Allah. Maka disinilah kita harus kenal 4 lapis tadi supaya kamu bertemu dengan Imam Mahdi. Maka tadi siapa Imam Mahdi ini yang akan kita bahas. Tadi semua. Ya. Abah memberikan disclaimer supaya lebih paham. Ya, Imam Mahdi adalah dikisahkan secara syariat adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dari beberapa hadis. Hadis Imam Dailami, hadis dari beberapa hadis menjelaskan Bukhari tadi semua. Ya, tentang adanya seseorang nanti yang bernama Muhammad, keturunan dari baginda Nabi Muhammad itu secara syariatnya. Tapi siapapun dari kalian, Abah jamin tidak akan ada yang ketemu secara syariatnya. Karena kalau Allah membuat hukum, tidak mungkin orang yang bertemu kayak tadi, Muhammad. Kalau Muhammad itu untuk kalian orang Islam, berarti Nabi Adam sampai Nabi Isa kafir. Tadi semua tidak bisa bersahadat. Nah disinilah mustahil Allah itu membuat hukum hanya satu kelompok orang. Tapi berlaku universal Allah itu. Maka kenapa termasuk haji? Walillahi ala nas hijul baiti manusia. Lihat banyak ayat ya ayyuhan nas tadi wa addin bin nas manusia. Pada manusia berlaku semua. Berarti setiap manusia wajib ketemu Muhammad. Kalau tidak kamu tidak bisa bersyahadat. Muhammad yang ada pada Adam, Muhammad yang ada pada Rasul itu. Itulah walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Demikian pula Muhammad yang ada pada diri baginda Nabi kita Ahmad.
ismuhu Ahmad, yang sudah melahirkan, mentajalikan sifat Allah Muhammad. Itulah kenapa alhamdu alif lam istighraq, karena puji itu semuanya adalah milik Allah. Walaupun puji hadis alal hadis, Allah ingin dipuji lewat makhluk dengan makhluk supaya si makhluk nggak salah melihat. Tidak ada makhluk yang boleh pantas mendapatkan pujian. Maka Muhammad itu sifat Allah tadi semua, ya. Tidak ada makhluk yang memiliki pantas untuk mendapatkan pujian, satupun makhluk. Itulah kenapa Nabi kita adalah berakhlak Allah, tahallaku bi ahlakillah, karena beliau mempanakkan dirinya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Ingat itu. Maka tajalilah Muhammad, tajalilah Allah pada dirinya. Panaklah Muhammad. Maka tadi kata Nabi, wastag, ada apa namanya, kata Nabi apa? Mengatakan wujuduka dan wujudmu itulah dosa. Tadi semua. Ya sahabat. Nah kemudian siapa? Mana yang lebih dulu, Imam Mahdi pada Dajjal? Tadi juga ada yang bertanya ke Abah membahas ini karena tadi banyak orang bertanya tentang Imam Mahdi. Kalian tidak akan bertemu dengan Imam Mahdi. Buat apa? Secara syariat kalian tunggu-tunggu juga. Tetapi lebih baik secara hakikat kau temukan Al-Mahdi pada dirimu. Sama, kau akan bertemu Isa pada dirimu. Kau bertemu baginda Nabi Muhammad pada dirimu. Kau akan bertemu Ibrahim pada dirimu. Bahkan oleh Abah sudah dirinci. Jibril matamu, Mikail telingamu, Israfil mulutmu, Ijrail hidungmu, Ibrahim matamu, tadi semua. Nuh telingamu, Musa mulutmu, Isa hidungmu, Abu Bakar matamu, Umar telingamu, Utsman mulutmu, Ali hidungmu. Maka dibangunlah 4 imam, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dengan satu masjid. Masjidnya adalah Qalbul Mukmin, Baitullah. Syafi'i di sini, Hanafi di sini, Hambali di sini, Maliki di sini. Maka sesungguhnya pahamilah 4 imam itu ada pada dadamu, pada jantungmu semuanya. Maka disinilah yang kalian harus pahami. Maka jadi siapa yang ingin bertemu dengan Imam Mahdi? Karena nanti Mahdi, siapa Mahdi itu? Kalian harus paham secara hakikat. Maka inilah yang kita akan bahas. Walaupun secara fisik dijelaskan. Imam Mahdi itu adalah keturunan Rasulullah. Dijelaskan dalam sebuah hadis. Memiliki dahi yang lebar. Itu juga sanepan. Nabi membuat sanepan seperti tadi Allah membuat perumpamaan. Nabi pun banyak untuk hal tertentu yang masih gaib. Nabi membuat perumpamaan. Sama kayak Al-Quran. Wa ma ya'kiluha ilal alimun. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Tadi semua. Maka tadi lihat. Nanti besok kita akan bahas tentang siapa yang berilmu, siapa yang bodoh. Jadi orang bodoh itu walaupun kamu sekarang udah hafal 1 juta kitab. Tapi kamu berhenti berilmu. Berarti kamu tuh bodoh. Tadi. Walaupun kamu ilmunya baru secuil, tapi kamu sedang terus belajar ilmu, kamu tuh orang pintar. Nah itu. Tadi. Ya besok kita bahas kitab Ihya ya. 1 halaman kitab Ihya, kita bahas tentang kata Imam Ghazali. Orang pintar itu adalah orang yang walaupun hari ini bodoh, tapi dia masih belajar. Itu pintar. Tapi hari ini walaupun kamu adalah hafal 1 juta kitab, tapi kata Imam Ghazali, kamu sudah berhenti belajar. Nah inilah kebanyakan para kiai, para ustadz akhir zaman ini berhenti belajar. Dianggap apa yang dia belum dengar itu tidak ada. Padahal tidak segala perkara yang kamu belum dengar itu tidak ada. Yang jelas belum ketemu. Bukan kurang apa contoh Allah dalam Al-Quran tentang Musa dan Khidir. Yang dianggap tidak ada oleh Musa, ada. Yang dianggap mustahil oleh Musa, nyata. Yang dianggap baik oleh Musa, ternyata buruk. Yang dianggap buruk oleh Musa, ternyata baik. Nah, disinilah kalian harus memiliki mata ganda. Ro'a, penglihatan dohirmu, melihat makhluknya. Nadhara, untuk melihat asma'nya. Tadi, basirah, untuk melihat sifatnya, menciptakannya.
absor, untuk melihat dirinya. Dia melihat dirinya dengan penglihatan dirinya. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Kalian bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Syaratnya innakum lan tara rabbakum hatta tamutu, kecuali kalian matikan, panakkan mata kalian, karena nafi isbat. Segalanya nafi isbat. Maka orang yang akan bertemu dengan Al-Mahdi juga sudah nafi isbat. Nafikan keberadaan dirinya. Nafikan sesungguhnya tubuhnya bukan lagi gerak dirimu, tapi fi'il Allah. Itulah Al-Mahdi itu sifat af'alullah nyata pada tubuhnya. Maka dalam sebuah thariqat dikatakan Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Tuh, siapapun kamu yang sudah menemukan Al-Mahdi tadi, menemukan Allah pada diri, bertemu Allah nanti di luar diri. Nah gitu. Menemukan Allah di alam sogir, kau bertemu Allah di alam. Maka tadi, man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa dhul sabila. Siapa yang tidak melihat Allah di dunia ini, dia tidak akan melihat Allah di akhirat nanti. Siapa yang tidak melihat Rasulullah di dunia ini, dia pun tidak akan melihat Rasulullah. Bagaimana kau akan menjemput syafaatmu kalau kau tidak bertemu Rasulullah? Siapa yang tidak bertemu dengan Imam Mahdi di sini, maka dia tidak akan bertemu dengan Imam Mahdi. Nah, inilah yang disebut zikir Mahdawiyah, menghadirkan bagaimana kamu adalah berzikir. Itu adalah nanti dengan masuk napas keluar. Itu sebetulnya buat teman Mas Kang Cecep, yang disebut zikir Mahdawiyah itu, zikir Imam Mahdi itu sebetulnya syirullah dan nurullah, istinsar pada napasmu. Itulah kata Abah, zikir yang paling luar biasa, karena kamu tidak akan lupa dengan napasmu. Allah, itulah Mahdawiyah. Maka orang yang sudah dibelah dadanya, yang sudah tanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, yang sudah man dakhalahu kana amina, yang dimana sudah masuk cahaya Allah. Kalau berkata baginda Nabi adalah man dakhala nur, tuh barang siapa telah bermasuk nur. Nur apa? Nur Muhammad, nurullah pada diri. Dan itu hanya bisa dengan kalimat la ilaha illallah. Kamu tidak ada, dia yang ada. Kamu yang buta, dia yang melihat. Kamu yang tuli, dia yang mendengar. Kamu yang tidak ada adam, dia yang wujud. Maka disinilah yang akan bertemu dengan Al-Mahdi adalah dia yang sudah wujud bersama Allah. Hilanglah dirinya, yang ada wujud Allah. Itulah man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Man arafa nafsahu bil adam. Siapa kenal dirinya yang adam, tidak ada, maka dia akan kenal Tuhannya yang wujud dari semua. Itulah dalam hadis qudsi kata Allah, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Di mana seorang hamba telah mencintaiku tadi, raditu billahi robba, itu hamba yang mencintai Allah.